Siapa yang berpaling dari hal ini, maka sungguh dia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali mereka itu adalah orang-orang yang celaka dan binasa. Maka hati-hati ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti jalan yang lurus ini. Dan dengan penjelasan ini tentunya akan tersimpul kepada kita kesimpulan yang pasti bahwa agama ini dengan ittiba, dengan mencontoh. Ya. Tidak ada inspirasi bikin-bikin sendiri dalam agama. Ya. Kita punya landasan Al-Quran wa Sunnah seiring pemahaman para ulama salaf, ini kita ikuti. Bukan bikin inspirasi pergi merenung. Oh ya bagusnya begini. Ya. Atau dapat warisan dari nenek moyangnya. Ya, nenek moyang saya barasanji, saya juga ikut barasanji. Atau nenek moyang saya maulid, saya juga ikut maulid. Anda. Atau ada istiadat. Oh di kampung saya yang begitu. Ya, makanya itu yang saya laksanakan. Kalau di kampung saya sholatnya ya maghrib saja, saya maghrib saja sholat. Agama ini dibangun di atas ittiba dan bukan dibangun di atas ibtidah, berbuat bid'ah. Ya. Karena itulah sebagian para ulama berkata, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ya. Segala kebaikan itu dengan mengikuti orang-orang yang telah lalu, para ulama salaf. Dan segala kejelekan itu adalah mengikuti orang-orang yang belakangan, yang bikin perkara-perkara baru di dalam agama. Maka akan tersimpul simpulan yang pasti, agama ini telah sempurna dan agama ini tidak perlu tambahan. Jelas kan? Dari nusus ini ya. Bersamaan dengan jelasnya ini. Dan telah diterangkan sempurna aja agama ini. Dan telah terang jalan Rasulullah SAW. Tapi sungguh lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dan rahmat Rasulullah SAW kepada umatnya. Juga beliau ingatkan tentang perkara bid'ah. Beliau ingatkan kebalikannya. Bid'ah, perkara-perkara yang baru di dalam agama dimaksudkan dengannya ibadah. Ingat ya, perkara baru dimaksudkan dengannya ibadah. Di dalam agama dimaksudkan dengannya apa? Ibadah. Ya, kalau perkara baru, mikrofon ini baru, dari zamannya para sahabat. Tapi dimaksudkan dengannya agama enggak? Bukan, lain. Ya, berarti ini bid'ah secara bahasa sih ya. Adapun syariat tidak tercela. Ya. Maka bid'ah itu adalah perkara yang baru dimaksudkan dengannya ibadah. Maka ini adalah perkara yang tercela kalau kita memahami nas-nas yang disebutkan tadi itu. Dan juga ada nas khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahaya bid'ah dan bahaya para pelaku bid'ah dan bahaya duduk dengan ahlul bid'ah dan bahaya untuk mendekati orang-orang yang melakukan bid'ah. Nas khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Untuk meninggalkan bid'ah. Dan jangan kita jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan kalian mengikuti selainnya dari jalan-jalan apa dari para wali. Ya. Sungguhnya sangat sedikit dari kalian yang mengingat. Sini kita diperintahkan untuk mengikuti jalan Allah dan dilarang untuk mengikuti selain dari hal tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa perkara bid'ah ini adalah perkara yang harus dijauhi. Dan orang yang melakukan bid'ah, amalannya akan tertolak. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang membuat perkara baru di dalam agama kami ini, dan perkara ini bukan bagian dari agama kami, maka hal tersebut adalah tertolak. Ya. Dan juga di dalam lafaz Muslim, Aisyah berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang berbuat suatu amalan, ya amalan ini tidak ada perkara kami di atasnya, tidak bangun
tidak dibangun di atas perkara kami, tidak dibangun di atas agama kami, maka perkara tersebut adalah tersalah. Ditolak amalannya. Walaupun dia berbuat dengan amalan yang sangat banyak, ya. Walaupun dia berbuat dengan amalan yang berlipat ganda, kalau dibangun di atas bid'ah, maka amalan tersebut akan ditolak dan dia diibaratkan bagikan orang yang datang pada hari kiamat itu, ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran, wa qadimna ala ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amalan yang mereka lakukan, kemudian amalannya kami jadikan debu yang berterbangan. Dan juga mereka sama seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Apakah kalian ingin saya kabarkan tentang orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang tidak dianggap amalannya di kehidupan dunia ini, dan mereka menyangka mereka dalam keadaan berbuat baik. Waliyadzubillah. Ya. Mereka menyangka dirinya berbuat baik, padahal tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara bid'ah. Dan bid'ah ini adalah menentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan bid'ah itu artinya menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sudah menetapkan begini, dia menetapkan yang lain. Nah, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala ditegaskan di dalam firman-Nya, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adallin. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang akan dihinakan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang yang seperti itu. Di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la tajri qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apa? Yu'adduna man hadda Allah wa rasulah. Ya. Memberikan loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan juga di dalam hadis yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu ala man khalafa amri. Dan akan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini upah bagi orang-orang yang melakukan bid'ah. Dan di dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya, mempunyai 3 jalan, dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum bi adnab al-baqar wa raditum biz-zara wa taraktum al-jihada, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ina. Cara al-'ina ini cara jual beli dengan cara riba. Bentuknya, saya membeli barang kepada si A dengan harga 1.000 misalnya. Barang tersebut saya beli dengan harga cicil. Saya bayar 500-nya nanti. Ya, belum selesai, karena saya butuh juga uang lagi. Maka si A ini kembali datang kepada saya, sini saya beli barang kamu kontan 800. Harga lebih rendah lagi, tapi kontan. Ya. Dia beli barang saya dan saya tetap lunasi 500 sama si A. Ini namanya cara ina. Yang ini banyak di Indonesia. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina." Apabila kalian berjual beli dengan cara al-'ina, wa akhadtum adnab al-baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor atau kerbau, artinya telah sibuk dengan peternakan, wa raditum biz-zara, dan kalian telah rida dengan tanam menanam, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Apa hukumannya? Sallatallahu alaikum dhulla. Maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian suatu kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Yang Allah tidak akan angkat kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali pada agama kalian. Maka kau lihat ada kekurangan pada orang-orang Islam, pada kaum muslimin, maka hendaknya mereka berburuk sangka pada diri masing-masing bahwa mereka ini kurang di dalam menerapkan syariatul Islam, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perkara baru
membuat bid'ah, ini adalah orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi, orang yang berbuat bid'ah ini artinya dia telah menelantarkan isi dari syariatul Islam itu tadi. Telah menelantarkan ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan agama ini telah sempurna. Maka konsekuensinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, lazim dari perkataan dia itu, kalau dia mengatakan ada perkara baru atau ada bid'ah yang baik, maka lazimnya dia mengatakan bahwa ada perkara yang belum diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau lebih tegasnya lagi, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, dia telah menyangka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhianat di dalam menyampaikan ar-risalah. Ini bahaya dari bid'ah juga. Kemudian bahaya yang lain dari orang-orang yang membuat bid'ah dan ahlul bid'ah, mereka terancam laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dari Allah, dari para malaikat juga, bahkan dari seluruh manusia. Ya. Bahkan dari seluruh manusia. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, apakah ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah selain yang di Al-Quran dan selain yang ada di As-Sahifah? Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang ditinggalkan kecuali beberapa perkara. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan beberapa lembar dari pedangnya dan di situ ada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ disebutkan syai' min asnanil ibil, tentang umur-umur unta yang wajib keluar zakatnya. Kemudian disebutkan juga al-Madinatu haramun ma baina kada wa kada. Madinah itu haram dari itu adalah negeri haram dari daerah ini sampai ke daerah ini. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man awa muhditha," dan barang siapa yang melindungi orang yang berbuat bid'ah. Dan bisa dibaca muhdatsa, orang yang menganut bid'ah. Ya. Siapa yang melindungi orang yang menganut atau orang yang berbuat bid'ah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaihi la'natullah," maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, wal malaika, dan dari para malaikatnya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. La yuqbal minhu sarfun wala 'adl. Tidak akan diterima darinya sedikit pun sama sekali. Ya. Subhanallah. Ini orang-orang yang membuat bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Allahu man awa muhditha." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melindungi bid'ah. Orang-orang yang melindungi bid'ah. Maka perkara bid'ah ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Dan juga orang yang melakukan bid'ah ini sangat sulit sekali untuk bertobat. Iya. Sangat sulit sekali untuk bertobat orang yang melakukan bid'ah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Abi Asim dan lain-lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dilalul Jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allaha ihtajaza at-taubata an sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan taubat seseorang yang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah. Ya. Ditirai taubat orang yang melakukan bid'ah tersebut. Ya. Sulit sekali untuk bertobat. Ya. Orang yang berbuat bid'ah ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Falamma zagu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin." Tatkala mereka telah menyimpang, maka Allah membuat hati mereka lebih menyimpang lagi. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu tadi di surah As-Saff ya. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami bolak-balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka seakan-akan mereka tidak pernah beriman sebelumnya. Ini artinya mereka ini orang yang beriman, tapi karena berbuat bid'ah dan berbuat kemaksiatan dan berbuat
penyelewengan dan penyimpangan dalam agama, Allah Subhanahu wa taala barik hatinya dan penglihatannya, seakan-akan tidak beriman pada awal kalinya. Wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian Allah berfirman, dan kami membiarkan dia di dalam kesesatannya, ya'mahun, buta di dalamnya. Sulit bertobat bagi orang-orang yang berbuat bidah. Maka jangan mau coba-coba bikin bidah baru atau ikut dalam ambil-ambil dalam mempopulerkan bid'ah. Hati-hati, ya. Nah, perkara bid'ah sedikit ini akan menyebabkan besar. Karena itulah Imam Al-Barbahari rahimahullah taala sangat tegas. Atau ini nanti kita akhirkan tentang hal ini. Kita lanjutkan dulu dari tadi tentang masalah apa? Apa yang terakhir saya sebut? Hah? Kita lanjutkan. Dari dalil bahwa orang yang berbuat bid'ah tersebut ini sangat sulit untuk diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Lihat ayat ini. Dan siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak kepadanya petunjuk, ya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain dari jalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Dibiarkan larut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesesatannya. Maka hati-hati, bukan remeh dan mudah perkara bid'ah ini. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Maryam, "Qul man kana fi dhalalah falyamdid lahu ar-rahmanu madda." Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka hendaknya dia bersiap. Allah Subhanahu wa taala akan semakin melapangkan dia di dalam kesesatan. Ya. Maka bid'ah ini sangat sulit orang-orang itu bisa keluar darinya kalau sudah masuk ke dalam lingkaran bid'ah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa bid'ah ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Awalnya kecil, tapi lama-lama jadi besar. Itu watak dan sifat bid'ah. Karena itulah Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, seorang imam ahli sunnah wal jamaah, menegaskan dengan ketegasan, penuh dengan keyakinan. Kata beliau, "Ihdar sigar al-muhdathat, fa inna sigar al-bid'ah sayasiru kibara. Ya'udu hatta yasiru kibara." Ya. Kata beliau, hati-hati kalian dari bid'ah yang kecil. Karena bid'ah yang kecil itu akan kembali dan akan menjadi besar nanti. Dan ini kaidah tetap di kalangan para ulama as-salaf. Dan dari kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah sesatkan sebelumnya. Mereka sesat di dalam satu masalah yang kecil awalnya, tetapi setelah itu menjadi kesesatan yang sangat besar. Coba ambil contoh kisah orang-orang di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tatkala Abdullah bin Mas'ud ke masjid, dan di masjid itu ada sekelompok orang berhalaqah-halaqah, dan mereka dipimpin, setiap halaqah dipimpin oleh orang. Ya kaum, kabiru mi'ah. Wahai kaum, sekarang kita takbir sama-sama 100. Baik, subhanallah, akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah. 100 kali. Pimpin lagi sama bosnya. Ya kaum, halilu mi'ah. Tahlil kita sekalian 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali. Terus, ya kaum, tasbihu mi'ah. Tasbih kalian 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Ini bid'ah kecil. Bahkan kalau kebanyakan orang melihat, oh ini bagus ini. Kok dilarang sih? Orang tasbih kok. Itu kalau banyak orang yang melihat seperti itu. Ya. Tapi apa pandangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Nah, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata kepada mereka, "Addu sayyiatikum, fa inni dhamin an la yadi' min hasanatikum syai'." Kata beliau, hitung-hitung saja kejelekan kalian. Jangan kalian bikin bidah, hitung kejelekan kalian saja, muhasabah, dan saya akan menjamin kebaikan kalian tidak akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Waihakum ya ummat Muhammad, ma asra halatakum
Betapa celakanya kamu wahai umat Nabi Muhammad. Betapa cepatnya kalian celaka. Maksudnya kepada mereka ini ada di depan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Haulai sahabatu nabiyukum mutawafirun. Itu mereka para sahabat masih hidup, masih banyak di antara kalian. Ya. Wa hadhihi thiyabuhu lam tablu. Dan ini pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi rusak. Nabi belum lama meninggalkan kalian. Pakaiannya masih bagus. Ya. Belum usang pakaian beliau. Ya. Wa aniyatuhu lam tuksar. Dan bejana-bejana beliau belum lagi pecah. Masih tetap dipakai, masih baik. Belum lama Nabi meninggal. Ya. Dan kalian telah berbuat bid'ah di dalam agama. Kata Abdullah bin Mas'ud. Apakah kalian ingin mengatakan diri kalian berada di suatu agama yang lebih baik dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau apakah kalian ingin membuka pintu kesesatan? Teguran yang sangat keras dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi bid'ahnya apa? Bid'ahnya ini ya, tidak terlalu besar. Tapi setiap bid'ah itu besar ukurannya. Ya. Cuman kalau dibanding bid'ah hari-hari ini, tidak tahu kalau Abdullah bin Mas'ud hidup di zaman kita ini. Nah, mungkin tidak istirahat beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, melihat berbagai macam bid'ah yang terjadi. Wallahu musta'an. Maka orang-orang ini ketika ditanya dan ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud sedemikian rupa, ya, kata beliau, wallahi ma aradna illa khair. Demi Allah kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kata mereka ini. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa kam min muridil khair la yusibah. Betapa banyak orang yang mau kebaikan tetapi dia tidak dapat kebaikannya. Iya. Ya kan? Betapa banyak orang yang mau mencapai kebaikan tetapi dia tidak sampai ke sana. Sebab salah jalan. Maka hati-hati. Bahaya sekali masalah bid'ah. Dan yang lebih dan sisi pendalilan kita di sini, kata tabi'i yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ini, kata beliau, saya melihat orang-orang atau kebanyakan orang-orang yang duduk di halaqah-halaqah itu tadi bertasbih, itu kebanyakannya terbunuh bersama orang-orang Khawarij di Nahrawan yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Asalnya bid'ahnya kecil, kemudian mereka ini menjadi besar bid'ahnya sampai menjadi orang-orang Khawarij yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kilabu ahli nar, anjing-anjing api neraka, dan dikatakan oleh beliau yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya busur dari anak panahnya. Terbunuh bersama orang-orang Khawarij. Asalnya bid'ahnya apa? Bid'ahnya kecil. Hati-hati. Ya. Dan ini kaidah pokok. Ya. Betapa banyak masalah asalnya dari bid'ah yang kecil. Kemudian setelah itu menjadi besar. Lihat kaumnya Nabi Nuh. Ya. Setelah Nabi Nuh meninggal, maka orang-orang saleh, ya, di kaum Nabi Nuh, ketika orang-orang salehnya meninggal, mereka merasa cinta dengan orang-orang saleh itu. Dibuatlah gambar-gambar. Ini kesalahan pertama, bid'ah pertama. Buat gambar-gambar. Mereka meninggal turun temurun, anaknya tidak tahu lagi bahwa ini cuma sekedar mengingat saja orang-orang ini. Anak-anaknya, keturunannya setelah itu menyembah mereka. Akhirnya bid'ahnya dari kecil, gambar, akhirnya masuk kepada apa? Mengantar kepada kesyirikan. Waliyahzubillah. Dan setiap bid'ah di dalam agama itu awalnya adalah kecil. Kemudian setelah itu menjadi besar dan seorang tidak bisa lagi keluar darinya. Maka hati-hati. Bid'ah ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali, dan hendaknya setiap muslim berhati-hati untuk jatuh di dalam perkataan atau perbuatan yang bid'ah. Iya. Kemudian dari bahaya bid'ah juga, bahwasanya tidaklah seorang berbuat bid'ah kecuali dia akan meninggalkan serupa dengannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Ini kaidah tetap. Ya. Coba kalau kita misalnya takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram, Allah Akbar. Kalau dia bikin bid'ah tidak takbiratul ihram, maka dia meninggalkan sunnah. Tidak takbiratul ihram itu sunnah. Apa sunnahnya takbiratul ihram? Dia tidak takbiratul ihram, artinya dia terbuat berbid'ah sekaligus meninggalkan sunnah. Ya. Maka hati-hati. Ya. Segala sesuatu telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dijelaskan, dan tidak ada lagi perkara bid'ah di dalam agama ini. Kemudian di sini mungkin perlu saya jelaskan sedikit tentang
umat-umat yang telah lalu, atau beberapa orang yang larut dan tenggelam di dalam bid'ah sehingga mereka melihat atau mereka berbuat perkara-perkara yang sangat berbahaya sekali. Dan banyak asar dari para imam rahimahullahu taala menunjukkan tentang hal tersebut, tentang bahaya orang-orang yang berbuat bid'ah ini, sebab akibatnya nanti akan menjadi besar. Ya. Dari Abu Qilabah radhiyallahu taala anhu. Abu Qilabah ini salah seorang imam tabi'i. Riwayat Abu Qilabah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dan Ad-Dari. Abu Qilabah berkata, "Mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla as-sayf." Ya. Tidaklah seseorang itu berbuat bid'ah kecuali pasti dia akan menghalalkan pedang. Ya, menghalalkan pedang. Apa itu artinya menghalalkan pedang? Artinya menghalalkan boleh keluar terhadap pemerintah. Ya. Pemerintah muslim boleh kudeta terhadap pemerintah muslim. Itu artinya menghalalkan pedang. Itu akibat dari bid'ah. Setiap kali berbuat bid'ah akan semakin besar dan akhirnya menghalalkan bid'ah waliyadzubillah. Nah, dan ini sangat berbahaya sekali. Menghalalkan pemikiran al-khawarij. Ya. Bukan kudeta secara umum, tetapi juga pemikiran-pemikiran itu. Dan sangat banyak orang-orang yang seperti ini. Ya. Tatkala telah membuat satu bid'ah, maka akhirnya bid'ah ini menyeret dia, bikin lagi bid'ah yang baru, kemudian menyeret dia sehingga dia betul-betul sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Kemudian juga Abu Qilabah berkata, ya. Ini riwayat Ibn Sa'ad dan Ad-Dari. Kata Abu Qilabah, "Inna ahlal ahwa min ahli ad-dalalah." Sungguhnya ahli al-ahwa dari ahli ad-dalalah, la ara masirahum illa an-nar. Saya tidak melihat tempat mereka itu kecuali neraka. Loh, kenapa bisa begitu? Dipastikan apa neraka? Enggak. Ya, kata beliau, fajarra bihi. Ya, dia akan terseret masuk ke dalam neraka itu. Ya. Bagaimana bisa seperti itu? Falaysa ahadun minkum yantahil qawlan, sebab tidak seorang pun dari mereka yang berpendapat dengan suatu pendapat atau berkata dengan suatu perkataan, ya, maka hal tersebut membuat mereka tercegah dari berpemikiran bid'ah khawarij. Ya. Nah, dan itu semisal dengan kemunafikan, kata Abu Qilabah. Dikasih contoh ayat, ya, wa minhum man ahada Allah. Di dalam ayat itu, wa minhum man ahada Allah, ciri-ciri orang munafik. Wa minhum, ada mereka yang sifatnya begini, ada yang sifatnya begini. Ya. Perkataan orang-orang munafik itu berbeda-beda perkataannya, tetapi sama maksudnya, berkumpul dan sepakat di dalam keraguan dan mendustakan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga ini orang-orang ahlul bid'ah itu berbeda-beda pendapatnya. Ada yang bid'ahnya begini masalah iman. Iman itu hanya perkataan saja. Ada yang mengatakan iman hanya perbuatan saja. Ada yang mengatakan kebid'ahannya Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara seluruh para sahabat. Bahkan ada yang menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai ilah. Ada yang bid'ahnya adalah bid'ah mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Ada yang bid'ahnya dengan bid'ah al-murji'ah, katanya tidak berbahaya, dosa itu bersama keimanan, ya. Dan seterusnya, bid'ahnya macam-macam, perkataannya sama, tetapi semuanya arahnya satu, yaitu apa? Sama-sama menghalalkan pedang. Ya. Maka kalau begitu, sama cirinya dengan orang munafik. Orang munafik beda-beda perkataannya. Ada yang bilang begini, ada yang menyakiti Nabi, ada yang bersaksi untuk bersama-sama tapi menyelisihi. Berbeda-beda, tapi semuanya sama, berdusta dan ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu maksud dari Abu Qilabah radhiyallahu taala anhu. Ya, sungguh ya kawan, sangat besar nikmat Islam ini kepada kita. Dan juga nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk jauh dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Ini juga nikmat yang sangat besar. Karena itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala sering sekali berkata, Alhamdulillahilladzi hadani ala ni'matil Islam wa ni'matis sunnah. Segala puji hanya untuk Allah yang memberikan petunjuk kepada saya dengan nikmat Islam dan nikmat sunnah. Di atas sunnah, tidak di atas bid'ah.
Ini nikmat yang sangat besar. Ya. Dan juga Imam Mujahid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Imam Mujahid berkata, "Ma yudrini ayyun ni'mataini alayya a'zam." Ya. Kata beliau, saya tidak tahu yang mana dari dua nikmat ini yang paling besar untuk saya. Kata Imam Mujahid, tahu antum Mujahid bin Jabr, salah seorang tabi'i murid senior Ibn Abbas, mufassir, yang sangat ditafahkan, dinukil perkataan beliau dalam tafsir. Mujahid bin Jabr meninggal beliau dalam keadaan sujud. Ya, rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, saya tidak tahu yang mana dari dua nikmat ini yang paling agung dan paling saya cintai, yang paling besar terhadap saya. Yang pertama, nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya untuk memeluk Islam. Yang kedua, atau nikmat Allah Subhanahu wa taala menjaga saya sehingga tidak terjatuh di dalam perbuatan bid'ah. Imam Mujahid tidak tahu yang mana dari dua nikmat ini yang paling besar. Ya. Jatuh di dalam perbuatan bid'ah, jatuh mengikuti hawa nafsu, jatuh mengikuti kelompok-kelompok yang sesat, jatuh mengikuti hal-hal yang menyimpang dan menyelisih jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak tahu Imam Mujahid yang mana yang lebih besar bagi beliau, apakah nikmatul Islam atau Allah ketika memberikan perlindungan kepada beliau sehingga tidak jatuh kepada itu tadi. Karena itulah di dalam hadis Qutbah bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan doa kepada umat Islam. Ya. Diajarkan doa yang harusnya kita senantiasa mengingat doa ini. Ya. Kata Qutbah bin Malik, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bi haula'il kalimat." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat-kalimat ini. "Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa." Iya. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Ad-Du'a dan disahihkan oleh Syekh Muqbil. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Yaitu beliau berkata, "Allahumma, ya Allah, jannibni, jauhkanlah saya munkaratil akhlaq, dari kemungkaran akhlak." Satu. Wal a'mal, dan kemungkaran amalan. Dua. Wal ahwa, dan dari hawa nafsu, cara bid'ah. Ya. Wal adwa, dan dari penyakit-penyakit. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau berdoa dengannya. Kita katakan sering, sebab di sini ditakdir dengan kalimat kana Rasulullah. Dan kana itu di dalam bahasa Arab yufidul istimrar, menunjukkan makna yang terus menerus. Beliau berdoa dengan doa tersebut. Ya. Sebab masalahnya setiap orang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang muslim diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk komitmen dengan sunnah dan jauh dari bid'ah dan ahli bid'ah, maka sungguh ini adalah kemuliaan yang sangat besar dan nikmat yang sangat agung dan harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga Imam Al-Auza'i berkata di dalam riwayat Al-Lalikai dan Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal serta Imam Al-Ajurri. Imam Al-Baihaqi berkata, "Isbir nafsaka 'ala sunnah." Sabarkanlah dirimu di atas as-sunnah. Ya. Sabarkan diri kita di atas sunnah. Ini pesan wasiat dari Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ya, imamnya negeri Syam, muftinya negeri Syam di zamannya. Beliau berkata, sabarkan dirimu di atas as-sunnah. Melihatnya berbagai macam penyakit, penyelewengan dan seterusnya, seakan-akan seorang, apalagi di zaman fitnah. Oh, bagaimana kalau saya tempuh ini saja, kemungkaran ini, satu kali saja dah, yang penting saya selesai. Ya, nanti tidak seulang lagi. Imam Al-Auza'i mengingatkan, isbir nafsaka 'ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Ya, walaupun kamu celaka, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum, dan hendaknya kamu berhenti di atas apa-apa yang al-qaum berhenti di atas, yaitu para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, berhenti di atas hal tersebut. Wa qul bima qalu, dan berucaplah kamu seperti ucapan mereka. Wa kuffu bima kaffu anhu, dan hendaknya kamu menahan diri dari apa-apa yang mereka menahan diri. Kamu jangan berucap apa-apa yang mereka tidak berucap. Kamu jangan berbuat apa-apa yang mereka tidak lakukan. Iya. Wasluk sabila salafika salih, dan ikutilah jalan para ulama salafmu. Fainnahu yas'u kama wasi'ahum. Sungguhnya
harusnya kamu merasa lapang terhadap apa-apa yang lapang bagi mereka. Itu harusnya mukif pendirian seorang muslim yang menghendaki kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu musta'an. Kemudian di sini ada satu pembahasan yang saya kira penting untuk saya sampaikan di sini. Ya, setelah menguraikan dan menjelaskan tadi tentang kesempurnaan syariat dan bahaya bid'ah, maka dengan ini secara otomatis ya kita mengetahui bahwa segala perkara bid'ah di dalam agama itu adalah sesat. Ya, segala perkara bid'ah di dalam agama adalah sesat. Dan setiap perkara bid'ah di dalam agama itu adalah tercela. Ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya. Ini kalimat ini ada bid'ah yang baik. Ini rupanya juga sudah menjadi racun racun yang mulai disusupkan ke dalam tubuh kaum muslimin. Karena itu butuh dijelaskan sedikit tentang perkataan orang-orang jahil yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Ya. Pertama telah kita ketahui bahwa bid'ah semuanya adalah sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas di dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini ucapan Nabi di setiap khutbah Jumat. Yang dikatakan kalau beliau khutbah, merah mata beliau dan seakan-akan bagikan komando pasukan yang mengatakan siaplah kalian untuk menghadapi pasukan dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir khutbah berkata, "Amma ba'd." Di akhir khutbah hajat, "Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sungguhnya sebaik-baik atau sebenar-benar pembicaraan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik perkataan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek bid'ah adalah perkara yang baru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru itu namanya adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan di dalam riwayat An-Nasa'i dari jalan yang sama dari hadits Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di belakangnya, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Dan juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Irbad bin Sariyah, beliau berkata, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Kata beliau, "Fa innahu man ya'ish minkum." Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang lurus di atas petunjuk, al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk min ba'di setelah. Abdu 'alaika bin nawajid, gigitlah. قال كده ايه رسم الاديان كده لبني آلاف نمل دعين تجار ان الناس نيجي الناس هاي أفضل لك متصل عليكم bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Tegas hadis ini dan keterangan sejumlah puluhan dalil yang kita sebutkan tadi itu semuanya tegas menunjukkan bahwa bid'ah itu hanya satu di dalam agama. Kalau di dalam agama yang dikenal bid'ah itu hanya satu hukumnya, yaitu bid'ah semuanya adalah apa? Semuanya adalah sesat. Semuanya adalah sesat. Terus orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, kira-kira apa dalilnya? Ya. Ini yang perlu kita uraikan di sini supaya lebih jelas. Maka saya akan sebutkan di sini perkataan orang-orang ini mengatakan ada bid'ah hasanah, dan kita akan bantah dalil-dalil mereka ya dengan ringkas. Ya. Mereka punya beberapa syubhat, beberapa dalil. Ya. Sebenarnya bukan dalil ya, sebab tidak bisa mereka pakai dalil berdalilkan dengannya. Anggaplah itu syubhat, kerancuan saja. Ya. Mereka punya beberapa kerancuan. Yang pertama, mereka memahami hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Nah,
Dalam hadis Jabir dikatakan, siapa yang membuat sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dia akan mendapatkan pahalanya orang yang membuat sunnah itu tanpa mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang jelek, maka mereka akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, di sini mereka pahami bahwa sunnah itu ada dua. Di sini kan ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Kalau begitu bidah itu ada dua. Ada bidah hasanah dan bidah apa? Sayyi'ah. Iya. Ini pemahaman mereka. Maka kita jawab dari beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, kalimat dalam hadis man sanna, siapa yang bikin sunnah. Di dalam hadis man sanna itu kamu salah paham. Iya. Di situ man sanna bukan artinya siapa yang membuat syariat bikin sunnah. Artinya dia bikin syariat baru untuk bikin sunnah. Iya. Enggak, tetapi di situ man sanna artinya siapa yang memberi contoh sunnah, menerapkan sunnah yang baik. Ya. Dia memberi contoh, ya, memberi sunnah yang baik. Sebab hadis ini punya sababul wurud. Ya. Hadis ini mempunyai sabab wurud. Ada sebab diucapkannya oleh Nabi. Itu datang seorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian minta, ya Rasulullah, dia orang yang sangat miskin, ya, dan betul-betul membutuhkan bantuan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat untuk bersedekah, anjuran untuk bersedekah. Saya memberikan wasiat untuk anjuran bersedekah, belum ada yang memberikan sumbangan kepada orang itu. Ya. Maka setelah itu berdiri satu orang, kemudian memberikan sesuatu dari pakaian, dia berikan. Nah, setelah orang ini berdiri, maka ikut lagi yang lain juga memberi. Nah, ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Siapa yang membuat sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik. Artinya siapa yang mencontohkan sunnah dengan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. Itu yang dipahami dari sababul wurud. Ya. Lagi-lagi, memang ini kaidah tetap sebenarnya di kalangan ahli sunnah, bahwa kebanyakan orang yang salah memahami itu karena ada kelainan sedikit di dalam pemahamannya. Iya, itu kaidah tetap. Para ulama mengatakan, wa kam aiban qaulan sahihan wa afatuhu min fahmin saqim. Betapa banyak orang yang mencerca pendapat yang benar dan kerusakan pendapat dia dari pemahamannya yang sangat rusak. Itu kaidah tetap. Jadi di situ bukan artinya man sanna tasyri'an, dia bikin sunnah, mensyariatkan sunnah, enggak. Ya, tetapi di sini man sanna artinya dia memberi contoh penerapan sunnah. Ya. Dia beri contoh penerapan sunnah, orang mengikuti. Dia mendapatkan pahalanya karena melaksanakan sunnah itu dan pahala orang-orang yang mencontoh perbuatan dia. Dipahami dia? Ya. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua. Ya. Sekarang yang mengucapkan man sanna fil Islami sunnatan hasanah itu siapa? Saya tanya. Siapa yang mengucapkan itu? Man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ya. Rasulullah yang mengucapkan siapa yang membuat sunnah yang sunnah yang baik. Dalam Islam sunnah yang baik. Kemudian yang mengucapkan wa kullu bid'atin dhalalah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Mungkinkah bertabrakan perkataan Rasulullah antara satu dengan yang lainnya? Nah, mungkin kan? Ya. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan mereka salah memahami. Ya. Kemudian jawaban yang ketiga. Di sini dikatakan dalam hadis man sanna fil Islami. Siapa yang bikin sunnah dalam Islam. Ini artinya sunnah dalam Islam. Dan tidak mengatakan siapa yang bikin bid'ah. Ya, kalau menibtada enggak. Ini sunnah artinya mencontohkan sunnah dalam Islam. Ya, kalau ibtada, siapa yang bikin bid'ah? Ya. Nah, bisa dijadikan sebagai dalil. Ini jawaban dari sisi yang ketiga. Jawaban dari sisi yang keempat. Perkataan mereka man sanna fil Islami sunnatan hasanah, bolehnya bikin bid'ah hasanah. Ini tidak ada yang memahami seorang pun dengan pemahaman seperti itu dari para sahabat. Maka cukuplah ini kelemahan.
Yang kita katakan tadi Al-Quran wassunnah dipahami dengan pemahaman siapa? Dipahami dengan pemahaman para sahabat.